Oke, selamat sore semua. Kali ini Om Petu dan Om Lole ada di mana? BP2MI Manado. Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Torang di BP2MI. Torang mau ketemu dengan Pak Kepala Balai ya, Kepala Badan, bukan Kepala Balai, Kepala Badan. Kepala Balai. Oh, Kepala Balai. Badan Pak Beni Ramdhani. Oh, ini Kepala Balai BP2MI. BP2MI Manado. Oke. Come on. Lagi dengan orang Om Petu deng Om Lole. Om Lole. Nah, saat ini orang ada dengan siapa Om Lole? Ada dengan pimpinan BP2MI Sulawesi Utara di Kota Manado. Iya. Dengan Pak Hendra. Mungkin perkenalan sedikit Kang terkait dengan profil Kang. Silakan Pak. Terima kasih Om Lole dan Om Petu. Orang mau baca cerita dulu ini sore. Iyo. Tapi sebelum Tom baca cerita, kita mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra Makalalag, Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara. Ya. Yang wilayah kerja kami, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Jadi orang ini sore ini mau baca cerita, mau dengar apa itu Om Lole dan Om Petu mau batanya. Nah, cerita betul. Itu mungkin perkenalan singkat. Iya. Om Lole. Kang. Siapa dulu batanya? Om Lole aja dulu atau Om Petu? Om Petu silakan. Oke. Memang Om Petu ada simpang-simpang ini pertanyaan ini, Pak. Jadi Pak Hendra beberapa hari yang lalu ada postingan dari media Torang Cahaya Siang. Itu viral juga. Ya, viral juga ada 200-an orang yang bagikan Om Lole terkait dengan tindak pidana Viral. perdagangan orang. Iya. Nah, ini ada beberapa anak-anak muda yang ditangkap di salah satu kos-kosan di daerah Malalayang. Ini memang buser Polsek Malalayang Ciciduk. Dong Karabas dan Gunung Karabas karena aplikasi ijo ini. Nah, aduh memang enggak enak paru diri. Enggak enak sekali muncul aplikasi ijo itu. Hmm. Nah, ini kira-kira menyangkut dengan TPPO ini. Bagaimana kira-kira menurut Pak Hendra menanggapi hal tersebut? Jadi Om Petu pertanyaan ini bagus. Dan ini memang yang lagi viral saat ini. Viral. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ya. Khususnya yang ada di Sulawesi Utara, ini memang sudah terjadi. Iya. Dan modus yang mereka pakai seperti tadi, melalui medsos. Aplikasi ijo. Aplikasi ijo, kemudian di Facebook. Iya. Nah, di sana mereka mengiming-iming, menjanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Nah, setelah mereka terperangkap di dalam, kemudian mereka dibawa ke suatu tempat dan dijanjikan bahwa kalian akan bekerja di luar negeri, kemudian kalian dijanjikan bekerja di tempat yang pokoknya kalian suka. Nah, sebagai kerja kantoran. Nah, ada juga yang dijanjikan kerja di restoran Bonafit.
Nah, tetapi begitu mereka sampai di negara tujuan, ternyata itu semua cuma tipuan. Oh, cuma diiming-iming. Cuma kan, Pak? diiming-iming. Nah, contoh kasus Jo, Kamboja. Oh, oh. Nah, Kamboja tahun lalu heboh itu. itu memang sangat heboh. Itu mereka yang kasus tahun lalu itu periode Desember Mhm. 33 orang. Hmm. Nah, 33 orang ini mereka ada yang bekerja, dijanjikan bekerja di restoran, Mhm. bekerja di kantoran dan di pabrikan. Ternyata mereka sampai di Kamboja jadi admin di salah satu judi online. Aduh. Oh, Nah, apa kerja mereka? Bang. Dorang itu tipu-tipu orang Indonesia Iya, iya, iya. melalui aplikasi itu. Kalau dia berhasil menipu orang, maka gajinya tinggi, lumayan besar. Ada di angka 35 sampai 40 juta. Oh. Tapi kalau dorangnya tidak dapat korban, maka dia tidak akan mendapatkan gaji. Yang ini calon nak dapat duit kan kalau nak dapat. Dia tidak dapat gaji, kemudian dia tidak mau kasih makan, dan dia disiksa. Aduh. Bahkan sudah ada yang korban. Korbannya orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Sulawesi Utara. Aduh, kasihan. Yang menjadi korban. Satu orang, dan di periode Maret tahun ini, itu viral juga. Dan Iya, itu orang Warembungan. Hmm. Orang Warembungan, kita fasilitasi pemulangan jenazahnya, dan kita antar sampai di keluarga, dan kemudian selanjutnya diserahkan ke keluarga. Begitu ini cerita TPPO ini. Aduh. Jadi BP2MI Sulut ini yang memfasilitasi pemulangan PMI ke Ya, daerah-daerah ya. Iya. kami yang memfasilitasi setelah mendapatkan perintah langsung dari kantor pusat, yang sebelumnya juga sudah berkoordinasi dengan Kemlu. Oh, Kemlu. Kemlu yang dengan BP2MI itu koordinasi, dan selanjutnya BP2MI Sulawesi Utara memfasilitasi pemulangan, kami jemput di bandara sampai di rumah duka yang kemarin itu. Nah, Pak Pimpinan, Om Loleda dengar itu kurang lebih 18 orang katanya, tapi dibagi dua, 15 yang hidup, yang pulang hidup, tapi yang 3 meninggal katanya. Betul itu bagaimana, Pak? Kalau yang kami fasilitasi itu yang tahun ini. Oh, yang tahun ini? Yang tahun 18 ini, orang. 18 orang itu yang dipulangkan itu bermasalah. Ada yang dideportasi, dan ada yang tertangkap, kemudian difasilitasi oleh Kemlu ke BP2MI, dan kami fasilitasi untuk pemulangan. Termasuk ada 3 mayat Om Lele yang dipulangkan tahun ini. Itu Pak, berkasnya tidak lengkap waktu ke sana, jadi ilegal ini. Iya, Ilegal jadi yang dipulangkan ke sini. rata-rata yang kenapa dikatakan PMI terkendala, karena memang mereka tidak punya dokumen penempatan. Jadi mereka berangkat itu ditempatkan secara ilegal oleh mafia, oleh sindikat perdagangan orang ini. Gitu. Nah, jadi CSID ya, warganet dan juga fans-fansnya CSID yang menonton, sebenarnya kalau mau berangkat ke luar negeri, ini terkait tentang PMI ya, pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri. Kalau ngoni mau pergi, supaya ngoni tahu tuh sebelum rombak utang, ngoni mau tahu bagaimana Urus ke dulu sana. tuh. Iya toh. Ya. Datang di BP2MI Izin supaya legal lah. BP2MI Manado, ngoni datang sini, ngoni konsultasi, ngoni tanyakan apa berkas-berkas yang Satu kali kita tanya Om Lole. Nah, kalau mau urus-urus itu bagaimana DP, syarat-syarat apa yang harus dilengkapi supaya memang dorang pekerja ini legal, bukan ilegal. Jadi ini pekerja migran ini sudah diatur di Undang-Undang 18 tahun 2017. 2017. Ya, di pasal 5 persyaratan sudah sangat jelas di sana. Termasuk dokumen apa yang perlu disiapkan. Umur 18 sampai 30 tahun. Kemudian memiliki ijazah, memiliki keterampilan ya, atau skill, kemudian menguasai bahasa. Kemudian
ada sertifikat yang sudah lulus bahasa maupun skill. Nah, Nah, kemudian juga dia harus diperiksa kesehatannya, kesehatan. medical check up. Nomor satu. Kemudian dia harus membayar asuransi, Hmm. ya BPJS tenaga kerjaan. Kerjaan. Nah, kemudian dia harus ada kontrak, Kontrak. memiliki kontrak antara si pemberi kerja dengan PMI itu sendiri. Iya, iya. Nah, kenapa harus ada kontrak? Karena ini yang mengikat. Supaya kalau ada permasalahan, Iya. maka kontrak ini yang akan kita buka dan dasar untuk menuntut hak dan kewajiban Kewajiban. di kontrak. Iya, karena tugasnya BP2MI. Kepala Balai ini Pak Hendra Makalalang. Nah, ini jelas CSID. BP2MI itu Melayani adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimana diperintahkan langsung, dapat mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bahwa PMI harus dilindungi dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ujung kaki. Mar Om Lole, mau bagaimana? koreksi sedikit. Bukan migran. Kalau migran itu sakit kepala. Migran. Migran. Migran, Indonesia. ya. Jadi jadi bukan migran. Ya, ya, Migran. ya. Nah, jadi melayani, melindungi dengan nurani. Nah, Nah. terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Om Petu tadi. Jadi ini juga merupakan himbauan sebenarnya untuk khusus for cewek, Nah, wewene, dengar, Moni. wewene. Ah. Jangan Moni tergiur. Tergiur kalau ada yang mau bilang, oh mau kerja di negara ini, kok DP upah besar di daerah ini, jangan langsung betul. tergiur. Karena bisa saja Moni akan tersiksa. Lebih baik urus jo dulu tuh DP izin kalau mau suka kerja di luar. Atau lebih baik banyak kan Betul. pekerjaan-pekerjaan di Manado, Sulawesi Utara yang membuka lapangan pekerjaan. Toh bagaimana? Betul, Mau betul. tanya mau tanya, mau didengar baik-baik. Jadi Pak, kalau misalnya PMI ini TKI ini mau berangkat ke luar negeri, Komso melalui BP2MI, apakah nanti sobat kerja di sana yang ada tuh mau dengar kamar itu dong mau iris lah, dong mau silet, dong mau aniaya, Mau siksa dah. Sampai sejauh hari ini mereka yang berangkat secara prosedural lewat tidak ada BP2MI, masalah. tidak ada masalah. Tidak ada ya? masalah. Kang. Yang selama ini kami urus itu dan ketahuan bahwa dia itu penempatannya ilegal setelah dia terkendala. Nah, baru ketahuan, oh ternyata ini ilegal. Karena memang tidak ada di Sisko kita. Nama-nama itu tidak ada di Sisko kita. Tidak masuk. Karena kata Om itu begini, kalau yang lewat BP2MI, ini kan pemerintah Sah dan sah, resmi. Ya, resmi. resmi. So lindungi nih pekerja-pekerja migran ini. Dia mesti was-was sama dengan Pak Kepala bilang tadi. Sindikat-sindikat toh, Iya. Ya. mesti hati-hati. Nah sekarang yang kamu tanyakan tentang pencapaian BP2MI yang dimana betul. pertama Om Lole mau tanya soal penandatangan MOU dengan daerah-daerah. Apakah Sanger, Bola Iya, Mongondo, Minahasa khususnya Sulawesi Utara, apakah sudah ada dari contohnya Sulawesi Utara Pak Ya. Gubernur Oli Dodo kami, apakah sudah ada tanda tangan MOU dengan pihak BP2MI? Ya. Nah, bagaimana Jadi itu, Pak? betul itu Om Lole. Undang-Undang 18 pasal 40, 41, 42 itu mengamanatkan pelindungan bagi pekerja migran, calon pekerja migran dan keluarganya itu sudah diatur. Nah, di pasal 40 ada 9 kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi Nah, terkait pelindungan bagi PMI. Termasuk di dalamnya pembiayaan untuk pendidikan dan pelatihan, baik bahasa maupun skill. Karena yang orang menciptakan memang ini, luar biasa ini. yang orang menciptakan ini adalah pekerja migran ini untuk bekerja di luar negeri itu yang terampil dan profesional. Betul. Nah, berdasarkan amanat Undang-Undang 18 ini tahun 2017, pada tahun 2021 kita memulai dengan MOU. Dan ini sejarah di Republik Indonesia. Sejarah ini Pak. Sejarah. Ya? Karena sebelum tahun 2021 walaupun undang-undangnya sudah lahir tahun 2017 belum ada MOU antara BP2MI dengan Pemda. Nah, tahun 2021 tepatnya bulan Februari
kami membuat terobosan baru, Balai BP2MI Sulawesi Utara. Aduh, Dan luar ini- biasa. Dan ini Tepuk tangan. termasuk Apresiasi. pencapaian prestasi tertinggi BP2MI yang oleh Kabadan itu langsung disampaikan di saat penandatanganan perdana dengan Bupati Talaut. Karena yang pertama itu Bupati- Kabupaten Kepulauan Talaut. Oh, yang Pak pertama Ili Lasut. Talaut, Ya, Pak Ili Lasut. Pak Ili Lasut ya. Jadi sehingga itu Pak Kabadan menyampaikan bahwa ini sejarah di Republik. Iya, iya. Nah, dan untuk Sulawesi Utara dari 15 kabupaten kota sudah 11 kabupaten kota yang menandatangani MOU dengan BP2MI. Kota, Pak, ya. Termasuk pemerintah provinsi juga sudah menandatangani. Pak Olinoro kami sudah menandatangani, Luar biasa. dan wujud dari kesepakatan itu tahun lalu ada 8 kabupaten kota yang menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia. Talaut, Sangihe, Kota Manado, Bitung, Mitra, Bolamondo, dan Bolamondo Utara. Oh. Mereka sudah meng-APBD-kan. Juga ya. Ya. Nah, mereka sudah meng-APBD-kan, dan anak-anak itu ada yang sudah berangkat ke Jepang karena memang kita fokus ke Jepang, persiapan ke Jepang. Bolmut sudah dari 20 orang sudah berangkat semua. Bolmong dari 13 orang, tersisa 3 orang yang belum berangkat. Berarti 10 so berangkat. Nah, Bang. so berangkat. Hmm. Termasuk Tomohon. Oh, Tomohon juga. Nah, itu sudah menganggarkan juga tahun lalu. Nah, tahun ini Minus Bitung belum menganggarkan dari 8 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi. Nah, tetapi ini kami terus membangun komunikasi, membangun koordinasi supaya ini menjadi tanggung jawab Pemda ini, jangan sampai ini diabaikan. Iya. Tetapi marilah teman-teman kita yang calon pekerja migran ini kita fasilitasi, Pemda anggarkan supaya ada pilihan. Iya. Nah, dengan adanya pilihan karena dibiayai oleh Pemda, maka para mafia ini, para sindikat ini tidak ada ruang untuk membujuk lagi masyarakat. Iya. Tetapi masyarakat lebih memilih ke yang legal. Iya, jalur pemerintah. Jalur pemerintah karena pembiayaan untuk pendidikan pelatihan saja sudah dibiayai oleh pemerintah. Iya. Ini sebetulnya proses perbaikan sistem walaupun ini jangka panjang. Iya. Tapi ini arahnya amanat Undang-Undang 18 ini. Sulut yang pertama di Republik Luar ini. biasa. Sulut yang pertama. Ya, sulut yang Yang pertama. pertama Utama Undang untuk itu. Sulawesi Utara memang. Nah, satu kali lagi Om Petut. Iya. Pak Pimpinan, terkait dengan yang Om Lole mau tanya dulu ini kok gagak ini jaket. Jaket. Tetapi di balik jaket ini di belakang ada tulisan Sikat sindikat. sikat sindikat. Ya. Nah, mengenai mafia-mafia apa namanya yang donjak something Pak Pimpinan tadi bilang donjak kumpul iming-iming nih calon-calon PMI ini gunung berangkat padahal legal. Iya. Makanya ada ini sikat sindikat ini. Bukan sikat gigi ya? Bukan sikat gigi. Bang, Nah, Sikat untuk sindikat. di Sulawesi Utara ini Pak Hendra, apakah sudah ada apa namanya? Dong bilang ciduk-ciduk Ya. yang Logo udang bagi PTP misalnya. nak jelas ini dong, yang tampung-tampung PMI ilegal. Apakah sudah dari Manado ada yang tangka ini? Nah, jadi bagus ini Om Lole pertanyaan ini terkait dengan TPPO. TPPO ini. Nah, bulan Juni Yo. sudah di tanggal 16 Juni itu sudah dibentuk Satgas TPPO. Oke. Nah, ketuanya itu Polda Oh, dan Polda yang tangani langsung. iya. Kami BP2M itu sebagai leading sektor di Satgas yang dibentuk oleh Polda. Nah, apa tujuan Satgas ini? Ini yang pertama tentu pencegahan TPPO. Kemudian tentu penindakan apabila sudah ada pelaku yang kita bisa tangkap. Yo. Nah, sampai sejauh hari ini yang menjadi fokus kami sebetulnya yang kejadian Kamboja. Kamboja yang viral itu. Yang viral itu. Yang viral itu. Nah,
kan tidak mungkin ini bergerak sendiri. Betul. Iya, iya. Nah, ini yang kami sudah koordinasikan dengan Polda, dan Polda saat ini sedang mencari siapa sebetulnya yang bermain di balik semua ini. Oknumnya ini. Ya, oknumnya ini. mafia Ini yang ini. kita masih menunggu kapan Polda akan berhasil mengungkap siapa pelakunya ini. Nah, karena kalau sampai dorang berangkat, berarti ini kan sudah terorganisir. Ya. Iya toh. Betul. Dan boleh Om Petu mau pesan Pak ini mafia-mafia ini. Nah, pesan. So boleh bertobat ya mafia-mafia tuh. Ya. So boleh bertobat. Ini aduh ini kalau begini-begini terus neraka polo, neraka. Bagaimana Pak tuh? Betul itu. Paloku, Paloku. Kan kasihan, yang menjadi korban itu kan bukan siapa-siapa. Betul. Torampe anak-anak kue, torampe generasi muda. Iya. Tuh, harusnya kan generasi muda ini orang jadikan orang tadi menjadi pekerja migran yang terampil dan profesional. Iya. Nah, supaya dia bisa bekerja di luar negeri, kemudian dia bisa mengirimkan uang ke Ya. keluarganya. Itu yang dimaksud dengan remitansi, devisa. Itulah yang kemudian uang dari luar dibawa masuk Betul. ke daerah. Bayangkan kalau ribuan orang Sulawesi Utara bekerja di luar negeri, Om Petu. Iya. Berapa miliar setiap Iya. tahunnya uang dari luar dibawa masuk ke Sulawesi Utara. Betul. Dan ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Betul. Sulawesi Utara. Jadi ya CSID Muni jangan panang enteng dengan yang namanya PMI pekerja migran Pahlawan Indonesia. devisa. Karena orang ini adalah pahlawan devisa. Pahlawan Ya. Lewat mereka lah Hmm. negara bangsa Indonesia ini banyak pemasukan. Iya, toh, Betul, Pak? betul. Terbesar kedua sesudah migas. Sesudah migas. Iya. Tak gampang bro. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, sehingga betul tadi perintah langsung Pak Presiden ke Pak Beni itu lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ah, Itu. Dan itu yang Pak Beni implementasikan hari ini. betul. Keberpihakan Pak Beni Ramdhani terhadap pekerja migran ini luar biasa. Hmm. Kita lihat saja ini Satgas TPPO mulai action untuk di beberapa daerah yang sudah banyak yang tertangkap. Iya. Itu karena perjuangan gigi dari Pak Beni Ramdhani. Jadi total Pak untuk Sulawesi Utara PMI yang berangkat ini yang resmi yang legal ini berapa Pak jumlahnya? Kalau kita bicara yang resmi tahun Dari lalu ya, sekian kabupaten ya. kita ambil yang tahun lalu itu ada 346 orang. 346 orang. 346 orang dari Sulawesi Utara Sulawesi yang Utara. menjadi pahlawan devisa. Nah, Banyak itu yang resmi tahun lalu. Itu yang tahun lalu. Tahun ini sampai Bulan apa? bulan Juli Hmm. per hari ini itu sudah ada 161 orang. 161 Banyak di kan? tahun ini ya. Tahun Sampai ini. Di bulan Juli ini ya. Nah, sampai bulan Juli ini. Januari sampai Juli sudah 161 orang. Kagak ada Om Petu saudara ini yang Bisa berangkat. Wah, Iya, toh? boleh jadi. Atau kagak ada Bro Rama main tuas tuh. Iya. Dengan Om Lole menutup orang pembicaraan di hari ini bincang-bincang dengan Pak Hendra selaku Iya. kepala balai. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan toh Hmm. orang yang suka mau jadi pahlawan apa tadi pahlawan Devisa. Heeh. toh mungkin bisa di sini kan ada nomor telepon toh. Online, Ya, baik bisa. online. Nah, mungkin Pak Kepala Balai boleh tunjuk begini Pak. Nah, boleh menghubungi nomor ini nih. Ya, boleh mengunjungi nomor ini. Ah, Kalau mau tanya-tanya nih, tanya-tanya. mau tanya-tanya. Oke, mungkin itu juga Kang, karena ini Pak Hendra banyak aktivitas, toh, Iya. banyak kesibukan Iya. yang super padat, toh, karena banyak sekali urusan-urusan yang akan Pak Hendra lakukan. Orang berharap dan berdoa semoga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Kepala Mm-mm. itu bisa senantiasa diberikan jalan yang terbaik, menjadi mudah-mudah lah ya, kemudahan-kemudahan segala Iya. sesuatu yang akan dikerjakan bisa selesai dengan segala Iya. baik, toh. Ya. Jadi Om Lole mau kasih kesimpulan dari hasil pembicaraan bincang-bincang hangat dengan Kepala Balai BPDO ini Bapak Hendra Makalalang yang dimana dari tompe cerita awal ini kesimpulannya begini. Pencapaian-pencapaian BPDO ini Sulut pertama sudah melakukan Sangat bagus. MOU dengan beberapa daerah 11 kabupaten 11 kota. kabupaten kota. ya dengan Pak Oli Dondo Kambe juga Nah, tentunya termasuk. sudah. Hmm. Nah, termasuk Pak Oli Dondo Kambe kata sudah tanda tangan. Hmm. Kemudian BPDO ini juga sudah memfasilitasi pemulangan PMI yang bermasalah di luar Bermasalah. negeri, Di luar. yang DP berkas, DP segala macam masalah sampai dong nak diterima lagi di sana. Nah, BPDO ini, Pak Hendra inilah yang memfasilitasi dorong pulang ke daerah-daerah. Orang beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan. Yang Dan- ketiga apa Pak?
masuk di poin ketiga itu BP2MI Sulawesi Utara merekomendasikan rumah sakit ODSK Iyo. untuk medical check up. Oh. Hanya sumber PAD juga bagi pemerintah daerah. Luar biasa. Rumah sakit ODSK Kang. Iya. Ah, Satu-satunya rumah sakit rujukan untuk medical check up Medical bagi check calon pekerja migran. luar biasa. Ini menambah pendapatan daerah. Yang keempat, bahwa Pak Hendra selaku Kepala Balai sudah membentuk tim Satgas memburu yaitu sikat sindikat Sindikat. mafia-mafia yang merekrut PMI-PMI ilegal, memberangkatkan PMI ilegal, jadi dorang tampung di rumah atau di mana, padahal nyandak ada izin, nyandak ada surat-surat lengkap, Iyo. dorang saya berangkat tanpa ada pemikiran bahwa bahaya itu. Bahaya. Toh. Ya. Jadi Pak Hendra bentuk tim, sudah kerjasama dengan Polda Sulut, untuk berantas Karabas tuh Iyo, no. Mafia. Kalau Om mafia-mafia Petu ini. mau iko nanti kan, kalau Om Petu boleh mau iko. Oh, Om Petu oh. mau hela di talinga apa tuh mafia itu? Mau purici, toh? Begitu. Jadi kira-kira itu tuh Bukan. pembicaraan di sore hari ini. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Mungkin himbauan ya. Pesan atau Himbauan. himbauan silakan Ya, Pak. imbauan kepada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya yang generasi muda yang sudah usia kerja, jangan pernah terjebak dengan bujuk rayu para mafia, para sindikat pekerja migran melalui medsos, Ya. dan mereka mempromosikan melalui medsos itu peluang kerja ke luar negeri. Kalau ingin menanyakan informasi peluang kerja ke luar negeri, datangi Dinas Tenaga Kerja setempat dan atau langsung hubungi kami, kantor BP2MI Sulawesi Utara yang ada di Jalan Babe Palar, Teling Atas, supaya informasi jelas dan tidak terperangkap dengan bujuk rayu para sindikat pekerja migran Indonesia. Oke, terima kasih banyak Biasa. Pak atas waktunya. Berbincang-bincang dengan Om Petu, Om Ya. Lole, dan sampai jumpa ulang torang di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih.